Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 16 Februari 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Amira terlihat pusing ya kawan-kawan untuk mencari cara agar dirinya bisa merebut kembali klien dari tangan Lian Bagaskara ya kawan-kawan, karena klien itu adalah klien yang sangat penting bagi Bastian Rahadian. Sementara itu di sisi lain, Bella ternyata sedang marah kepada Aksa karena menganggap bahwa Aksa tidak membela dirinya. Bella meminta kepada Aksa untuk membujuk ayahnya agar ayahnya bisa meringankan hukuman untuk Bella. Namun ternyata ketika Aksa datang ke sana, saat itu Aksa malah justru dimarahi oleh Bastian ya kawan-kawan, karena memang Bastian tahu bahwa Bella itu tidak hamil dan Bella terlalu boros, sehingga menurut Bastian, hukuman ini adalah hukuman yang paling tepat untuk Bella agar Bella bisa belajar untuk berhemat ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, saat itu Amira juga dipanggil masuk ke ruangan Bastian ya kawan-kawan, di mana di sana Bastian menakut-nakuti Amira dengan pistol. Namun ternyata pistol itu adalah pistol korek ya kawan-kawan, sehingga Amira pun sedikit lega. Namun Bastian saat itu mengatakan bahwa dirinya bisa saja menembak Amira dengan pistol asli jika Amira gagal untuk menjalankan misi kali ini. Misi Amira memang cukup berat, bukan hanya sekedar mengembalikan klien, namun Amira juga harus mengawasi Aksa agar Aksa tidak memberikan bantuan kepada Bella ya kawan-kawan. Amira juga diperbolehkan untuk bersikap tegas kepada Aksa. Sementara itu di sisi lain, Reno, Hilda, dan juga Zora terlihat begitu sangat senang ya kawan-kawan, karena pada akhirnya Aksa, anak kesayangan dari Bastian Rahadian, terkena masalah juga. Mereka pun berencana untuk menggagalkan misi Aksa dan juga Amira merebut Pak Bram dari Lian Bagaskara. Namun mereka sendirilah yang akan maju untuk merebut Pak Bram dari Lian Bagaskara. Itu adalah sebuah rencana yang cukup bagus ya kawan-kawan. Mereka ingin Bastian nantinya mengakui Reno dan membenci Aksa. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Yuda terlihat sedang melapor kepada Lian Bagaskara tentang rencana Bastian mengutus Amira dan juga Aksa untuk merebut kembali Pak Bram dari dirinya. Tak lama setelah itu, Yuda juga bertemu dengan dua anak buah Lian yang lainnya, di mana salah satunya menceritakan bahwa dirinya sedang ditugaskan untuk mencari informasi tentang Adam Black. Saat Yuda berpikir bahwa mungkin karena Adam Black saat ini menjadi brand ambassador dari Hotel The Rahadian, namun mereka mengatakan bahwa mungkin ini lebih ke personal, sehingga Yuda pun semakin penasaran apa yang sebenarnya terjadi antara Pak Lian dan juga Adam. Mengapa Lian Bagaskara memiliki masalah atau urusan personal dengan Adam Black? Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya.
agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Amira yang melihat Aksa duduk sendirian di samping rumah dan kedinginan. Amira pun membuatkan Aksa minuman jahe ya kawan-kawan. Namun pada saat Amira sedang berada di dapur, saat itu Reno berusaha untuk melecehkan Amira. Untung saja Amira berhasil untuk mempertahankan dirinya hingga pada akhirnya Aksa datang ke sana untuk menolong Amira ya kawan-kawan. Dan saat itu Aksa benar-benar sangat kagum dengan Amira, di mana Amira ternyata benar-benar sangat perhatian kepada dirinya, sangat beda jauh dengan Bella ya kawan-kawan. Aksa pun teringat ketika malam hari dirinya kelaparan, namun Bella tidak mau membuatkan mie instan untuk Aksa dan malah menyuruh Aksa untuk beli di luar ya kawan-kawan. Hal itu membuat Aksa bisa merasakan betapa jauhnya perbedaan Bella dan juga Amira. Bahkan di pagi harinya, ketika Aksa berpamitan untuk pergi, Bella malah justru marah-marah ya kawan-kawan. Dan Aksa tidak bisa merasakan kasih sayang, sehingga Aksa bahkan sampai membayangkan jika dirinya menikah dengan Amira dan mereka telah memiliki seorang anak, pasti Amira akan sangat menyayangi anak itu dan juga menyayangi Aksa. Aksa pun membayangkan momen-momen saat dirinya hendak berangkat ke kantor ya kawan-kawan, sehingga membuat Aksa benar-benar terlena dalam lamunan itu. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Bi Ijah terlihat berusaha untuk mendekati Yuda ya kawan-kawan dengan memberikan makanan kepada Yuda. Namun sayangnya makanan yang diberikan kepada Yuda adalah kepiting. Yuda pun menolak karena memang dirinya alergi kepiting. Hal itu membuat Zora teringat tentang Galang, di mana Galang juga alergi kepiting ya kawan-kawan, sehingga membuat Zora semakin penasaran dengan Yuda. Apakah memang benar selama ini Galang sedang menyamar sebagai Yuda untuk menghancurkan keluarga Rahardian? Sementara itu di sisi lain, Bella saat itu sedang berteleponan dengan Zaki. Zaki memberitahu Bella tentang kemajuan pesat dari tempat gymnya ya kawan-kawan, di mana banyak sekali orang yang sudah mendaftar member ke Zaki dan mereka juga akan membayar lebih apabila peralatan di tempat gym Zaki jauh lebih lengkap. Namun nyatanya saat ini Bella memang tidak memiliki uang karena jatah bulanan Bella hanya 5 juta per bulan kali ini ya kawan-kawan, sehingga Bella pun harus menjual beberapa perhiasan, tas, dan juga baju-bajunya yang masih bagus ya. Sementara itu di sisi lain, Amira dan juga Aksa yang pada saat itu mau berangkat ke kantor, Amira pun sempat memikirkan sebuah cara ya kawan-kawan untuk bisa merebut Pak Bram kembali. Ternyata Amira menemukan sebuah cara di mana Pak Bram sangat mengagumi sosok penyanyi yang sangat legendaris. Namun sebelum Pak Bram menonton konsernya, ternyata penyanyi tersebut telah meninggal dunia. Dan Amira pun berpikir bahwa mungkin mereka bisa mengabulkan keinginan dari Pak Bram dengan cara yaitu mengajak Adam untuk menyanyikan lagu-lagu milik almarhum ya kawan-kawan. Karena dengan cara itu Amira berharap bahwa Pak Bram bisa terkesima dan merasa lebih dihargai. Sementara itu di sisi lain, Alfi ternyata mengajak Ijah dan Jumi untuk pergi ke mall ya kawan-kawan, karena Alfi suntuk di rumah. Namun di tengah perjalanan ternyata taksi yang mereka tumpangi mengalami kerusakan, sehingga saat itu Ijah dan juga Jumi membawa Alfi ke halte.
Ija saat itu menyuruh Jumi untuk pergi mencari taksi yang baru. Namun, Ija malah justru teledor dan bermain handphone sendiri. Alfi yang melihat kucing pun terus mengejar kucing tersebut hingga pada akhirnya Alfi tak sengaja ditabrak oleh Lian Bagaskara. Karena memang tidak ada orang tua di sana, Lian pun membawa Alfi masuk ke dalam mobilnya dan menelpon orang-orang kepercayaannya untuk menyiapkan dokter dan membawakan peralatan karena memang ada pasien yang harus ditangani. Sementara itu di sisi lain, saat itu Reno, Hilda dan juga Zora sedang berada di rumah teman Reno ya kawan-kawan, karena memang sebelumnya teman Reno telah memberitahu bahwa dirinya telah berhasil untuk membobol brankas tersebut. Dan Zora, Reno, dan juga Hilda pun terlihat sangat senang ya kawan-kawan dengan kinerja dari teman Reno. Namun pada saat mereka hendak membuka berkas tersebut, ternyata rumah itu digerebek oleh pihak kepolisian ya kawan-kawan, sehingga mereka pun tidak bisa lari dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, dengan ditemukannya Zora, Reno, dan juga Hilda di rumah tersebut, mereka pasti juga akan ikut diinterogasi ya kawan-kawan dan akan ikut dibawa ke kantor polisi. Nah, makin seru kan? Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang bagaimana sebuah cinta ya kawan-kawan dan juga sebuah hal yang tentunya membuat kita bisa menghormati pasangan kita dan bagaimana caranya kita bisa membahagiakan pasangan yang kita cintai. Seperti halnya Aksa yang selalu berusaha untuk membahagiakan Bella, namun Bella malah justru tidak pernah memikirkan Aksa sama sekali. Berbeda dengan Amira meskipun istri siri dan istri yang disembunyikan, namun Amira benar-benar menunjukkan betapa cinta dan juga hormatnya Amira kepada Aksa ya kawan-kawan. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron kesayangan kita semua, yaitu sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.